Reach up! Kill her! May the best man win, old friend. Good luck, Claudius. Assalamualaikum semua para trading term. Bagaimana kabar kalian semua malam hari ini? Saya harap kalian semua yang nonton video ini insyaallah masih semangat, sehat, dan tentunya baik-baik saja. Dan malam ini saya kembali lagi untuk menceritakan kepada kalian tentang Blacklist Season 9 atau Chapter 152. Dan untuk cerita kali ini saya tidak akan menjelaskan episode sebelumnya karena saya yakin Anda pasti masih mengingatnya. Jadi untuk itu kita langsung saja mulai ceritanya. Dan seperti biasa, pastikan untuk selalu memperhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. Dimana untuk cerita kali ini, sebelum kita melanjutkan cerita sebelumnya, kita pun diperlihatkan kilas balik yang berfokus kepada Marvin Gerard sebelum kematian Agent Kin, dimana saat itu, setelah Marvin mengetahui bahwa Reddington akan memberikan kerajaan kriminalnya kepada Agent Kin, Marvin yang tidak terima dengan keputusan Reddington curhat kepada Tyson, sahabatnya, dengan menyampaikan bahwa dia sudah mengabdikan seluruh hidupnya untuk seorang Raymond Reddington. Marvin lah yang sudah membantu Reddington dalam membangun kerajaan kriminal milik Reddington itu, yang bahkan Marvin dipenjarakan untuk Raymond Reddington juga. Tapi Reddington malah memberikan segalanya kepada Agent Kin, dan itulah yang tidak bisa diterima oleh Marvin Gerard ini. Damn pony! Relax. Put the new mirror on my card and another round. Dan disinilah rencana awal jahat Marvin itu dibuat, dimana atas saran Tyson, sahabat Marvin ini, lalu dengan dua pemikiran pengacara handal yang kita tahu sangat-sangat licik ini, terbuatlah rencana pembunuhan Agent Kin itu. Yang kita tahu dalam rencana tersebut, setelah Marvin berhasil memberikan obat kepada Agent Kin yang di dalamnya ada alat pelacak, Marvin pun memanfaatkan Van Dyke yang ingin membalas dendam kepada Reddington karena telah membunuh Thompson atasannya. Namun dari kesepakatan yang ditawarkan oleh Marvin, Marvin hanya ingin Van Dyke membunuh Agent Kin tepat di depan mata Reddington, karena memang itu juga yang sangat diinginkan Thompson, atasan Van Dyke ini. Yang akhirnya setelah terjadi kesepakatan antara Marvin dan Van Dyke, Marvin pun memberikan laptop yang sudah terinstall aplikasi untuk melacak Agent Kin. Dan itulah ceritanya bagaimana Marvin merencanakan pembunuhan Agent Kin, yang kita tahu alasannya. Marvin tidak rela jika kerajaan kriminal Reddington diambil alih oleh Agent Kin. Lalu ketika pembunuhan Agent Kin itu terjadi, ternyata Marvin juga ada di TKP mengawasi dari kejauhan. Dan saat itu, Marvin yang melihat kesedihan yang dialami oleh Reddington tak bisa menahan air matanya, karena bagaimanapun Marvin lah yang telah membuat Reddington mendapatkan luka yang cukup mendalam. Dan setelah kejadian itu, setelah hilangnya Reddington dan Marvin yang menjalankan organisasi Reddington, ketika Reddington kembali dan bekerja sama dengan FBI, Marvin yang tahu Reddington mulai menyelidiki kematian Agent Kin kembali menyusun rencana untuk menghentikan Reddington bersama Tyson, sahabatnya ini. Yang kita tahu dalam rencana tersebut, mereka menjebak Cooper dengan bantuan kenalan Tyson, yaitu Reginald Cole. Dan itulah kronologinya bagaimana Cooper bisa dijebak atas pembunuhan tetangganya, karena ketika Cooper tidak sadarkan diri, Reginald Cole mengambil senjatanya dan pergi membunuh tetangga Cooper. Dan itulah kilas balik yang berfokus kepada Marvin Gerard ini.
Sementara untuk di masa yang sekarang melanjutkan cerita sebelumnya, di mana ketika Marvin pergi meninggalkan Reddington di pesawatnya, akibat kondisi Wicca yang ternyata belum sepenuhnya pulih, kondisi Wicca kembali memburuk yang membuatnya terpaksa mendapatkan perawatan lebih lanjut. Dan di sini Mirca menyampaikan kepada Reddington bahwa jika Wicca sudah membaik, dia akan membawa saudarinya untuk pulang kampung karena Mirca tidak ingin kehilangan adiknya. Dan Mirca yakin jika Wicca terus mengikuti Reddington, maka kematianlah yang akan didapatkannya. Reddington yang mendengar hal itu pun menyampaikan bahwa jika itu yang diinginkan Mirca, maka Reddington tidak akan menghalangi mereka. Dan di sini setelah anak buah Reddington memberitahu kedatangan Cooper, Reddington pun meninggalkan Mirca untuk menemui Cooper. Di mana di sini Cooper menyampaikan bahwa pemerintah sudah menjadikan Marvin Gerald sebagai DPO utama mereka, dan Cooper ingin Reddington bekerja sama membantu dalam menangkap Marvin Gerald itu. Namun Reddington yang mendengar hal itu menyampaikan bahwa tujuan mereka berbeda, karena tujuan Reddington adalah membunuh Marvin Gerald, sedangkan Cooper sebaliknya. Terlebih Reddington juga tidak bisa membiarkan Marvin Gerald sampai ditangkap, karena Marvin terlalu banyak mengetahui seluk-beluk organisasi Reddington. Dan Reddington yakin jika Marvin sampai ditangkap, Marvin pasti akan menawarkan kesepakatan dengan pemerintah yang ujung-ujungnya Reddington akan menjadi buronan lagi, dan kesatuan Cooper juga pasti akan dibubarkan. Dan untuk itulah Reddington tidak bisa membiarkannya. Namun Reddington meminta Cooper untuk tenang karena Reddington berjanji Cooper tidak akan masuk penjara atas kasus yang dialaminya. Sementara untuk Marvin itu sendiri, terlihat saat ini dia sedang menghubungi seorang pria bernama Henrik Fisker, yang diketahui latar belakangnya adalah mantan kapten unit komando operasi khusus Norwegia, dan saat ini memiliki atau mengelola pasukan bayaran internasional yang terdiri dari mantan pasukan operasi khusus dari seluruh dunia. Dan Fisker akan menjalankan misi bagi siapapun yang mampu membayarnya. Dan untuk itulah akibat secara resmi Marvin telah mengajak perang Reddington, Marvin pun telah membayarnya dengan sangat mahal. Dan di sini Fisker pun menyampaikan kepada Marvin untuk mengirimkan lokasi Reddington jika sudah mendapatkannya, karena Fisker akan mengirimkan anak buahnya untuk membunuh Reddington. Relax, Mr. Gerard. Reddington is a dead man walk. Di lain sisi, setelah Cooper sudah kembali ke Blackside, Dembe pun menyampaikan kepada Cooper dengan berkata, pria yang paling dipercaya dan sangat diandalkan oleh Reddington dalam organisasinya yaitu Marvin Gerald telah mengkhianatinya, dan wanita yang menjaga nyawanya yang maksudnya adalah Wicca sedang terbaring tidak berdaya. Saat ini Reddington sedang dalam bahaya besar, dan untuk itulah Dembe ingin hadir untuk Reddington, karena Dembe yakin Reddington saat ini pasti membutuhkan seseorang untuk ada di sampingnya. Dan Dembe juga tahu saat ini bukan Cooper yang memimpin kesatuannya, namun Dembe juga tahu Aram pasti mengikuti kebijakan yang akan diambil oleh Cooper. Dan untuk itulah Dembe meminta izin kepada Cooper. Cooper yang mendengar hal itu pun menjawab bahwa ini menempatkannya di posisi yang sulit, karena Reddington memiliki agenda berbeda, yaitu Reddington ingin membunuh Marvin Gerald, sedangkan Cooper malah sebaliknya. Namun Dembe menegaskan bahwa dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi, karena bagaimanapun Dembe adalah anggota FBI. Yang akhirnya setelah Dembe mendapatkan izin, Dembe pun segera pergi menemui Reddington dan menjelaskan bahwa dia hadir hanya sebagai teman, yang membuat Reddington terlihat sangat senang karena Reddington saat ini memang membutuhkan sahabatnya ini, dimana dengan ditemani Dembe dalam rencana mereka menghentikan Marvin Gerald yang diketahui ingin menguasai organisasi Reddington, Dembe pun menyampaikan bahwa dia akan mengatur pertemuan dengan rekan-rekan mereka dalam
organisasi Reddington agar rekan mereka tidak terpengaruh oleh Marvin untuk ikut mengkhianati Reddington. Tapi sayangnya Dembe dan Reddington saat ini tidak menyadari bahwa saat ini Marvin telah mendengarkan percakapan mereka akibat penyadap yang dipasang oleh Marvin di dalam mobil yang digunakan oleh Reddington ini. Dan untuk Marvin, setelah dia mengetahui rencana Reddington dan Dembe, setelah dia juga berhasil membuat salah satu rekan Reddington untuk berkhianat, Marvin pun memerintahkan anak buahnya ini untuk menghubungi Fisker dan memberikan lokasi pertemuan yang akan dilakukan oleh Reddington bersama rekan-rekannya. Dimana setelah pertemuan itu terjadi di suatu lokasi, selagi Reddington menjelaskan situasinya kepada rekan-rekannya tentang Marvin Gerard, terlihat tidak jauh dari lokasi pertemuan Reddington, pasukan elit yang dikirim Hendrik Fisker sedang bersiap untuk melakukan penyerangan yang tujuan utamanya adalah menghabisi nyawa Reddington. Dan dalam penyerangan yang akan dilakukan oleh pasukan Fisker ini, Marvin Gerard akan menyaksikannya melalui siaran langsung yang memang sudah disiapkan oleh pasukan elit Hendrik Fisker itu. Hingga akhirnya di saat Reddington dan para rekannya mulai menyadari bahwa ponsel mereka telah kehilangan sinyal yang dikonfirmasi memang sengaja dibuat oleh pasukan elit Fisker, untungnya Dembe menyadari bahwa Reddington sedang ditarget oleh pasukan Fisker. Di mana dalam penyerangan ini, akibat Reddington dan Dembe menyadari bahwa yang menyerang mereka adalah pasukan terlatih, mereka pun berusaha untuk mencari bantuan. Dan akibat radio lama yang ada di tempat ini, Reddington pun berhasil mengirim pesan kepada Cooper dan memberikan koordinatnya. Di mana setelah Cooper mendapatkan pesan tersebut, Aram pun mengutus Donald bersama pasukan lengkap untuk pergi menggunakan helikopter saja agar bisa segera menyelamatkan Reddington dan juga Dembe. Sementara untuk Reddington itu sendiri, setelah mereka berhasil mengirim pesan kepada Cooper, mereka pun mencoba untuk sembunyi di salah satu ruangan, berharap bisa bertahan hidup sampai FBI tiba. Tapi setelah mereka menunggu beberapa menit di dalam ruangan ini, Dembe dan Reddington menyadari bahwa pasukan yang menyerang mereka sudah berhasil masuk ke kabin milik Reddington ini. Dan untuk hal itu, mereka pun berencana untuk menghadapi saja pasukan elit yang sudah melakukan penyerangan. Hingga akhirnya ketika Reddington memutuskan untuk keluar ruangan, inilah yang terjadi. Is that a duck whistle? Di mana ternyata Donald dan pasukannya sudah berhasil mengusir pasukan elit yang sudah menyerang Reddington ini. Dan kata Donald, beberapa anggota Reddington sudah berhasil diamankan. Mendengar hal itu, Reddington pun segera pergi dari tempat ini. Tapi tak lama setelah Dembe dan Reddington pergi, ketika Donald mengikuti jejak darah yang terlihat masih segar, Donald pun menemukan salah satu anak buah Fisker yang ternyata masih hidup. Dan selagi Donald membawa pria ini ke Blackside untuk diinterogasi, Marvin yang mengetahui pasukan elit Fisker gagal dalam membunuh Reddington menyampaikan kekecewaannya kepada Hendrik Fisker ini karena akan sangat sulit untuk mereka mendapatkan kesempatan seperti tadi. Namun Fisker yang mendengar hal itu meminta Marvin untuk tenang saja karena mereka pasti akan mendapatkan kesempatan yang lain. Dan untuk hal itu mereka harus bertemu untuk membahas dan menyusun rencana ke depannya. We'll figure this out. Di lain sisi, Dembe dan Reddington pun akhirnya menemukan penyadap di mobil miliknya yang kita ketahui dipasang oleh Marvin Gerard. Namun Reddington menginginkan Dembe untuk kembali memasangnya saja dengan niat agar bisa memanfaatkannya untuk menjebak Marvin Gerard.
Tapi apakah yang akan Reddington lakukan selanjutnya untuk menghadapi pengacaranya yang dikenal sangat licik itu? Dimana untuk hal itu, sebentar lagi kita akan mengetahuinya. Karena tak lama setelah ini, kita pun diperlihatkan Donald sedang menginterogasi anak buah Fisker yang berhasil dia tangkap tadi. Tapi sayangnya Donald tak mendapatkan informasi apapun karena pria ini memilih untuk tidak mengatakan apapun. Tapi ketika Reddington menghubungi Cooper dan Cooper menjelaskan situasinya, Reddington menyampaikan bahwa dia mungkin bisa memberikan petunjuk jika Cooper mendeskripsikan tentang orang yang berhasil diamankan oleh Donald. Dimana setelah Cooper menjelaskan ciri-cirinya dan informasi bahwa pria yang mereka amankan sebelumnya ada memiliki tato namun sudah dihapus semua, Reddington pun langsung mengetahui bahwa pria yang Cooper tangkap adalah pasukan dari seorang pria bernama Henrik Fisker. Namun kata Reddington, hanya itu yang bisa disampaikan oleh Reddington. Who is Henrik Fisker? Happy hunting. Dimana setelah Reddington menutup teleponnya, Reddington yang akhirnya mengetahui bahwa Marvin ternyata menyewa jasa Henrik Fisker bertanya kepada Dembe tentang pilot pesawat yang bekerja untuk Henrik Fisker itu, yang dimana seingat Dembe, nama pilotnya adalah Gomez. What was his pilot's name? Gomez something? Dan sepengetahuan Dembe, Gomez yang menjadi pilot pesawat Henrik Fisker adalah teman dekat Edward, pilot pesawat Reddington. Ya, akhirnya akibat Edward yang melobi Gomez, teman yang tidak diperlihatkan adegannya, Reddington pun akhirnya berhasil menemukan Henrik Fisker yang diketahui ingin pergi menemui Marvin di suatu lokasi. Dan di sini, akibat Henrik Fisker ini menolak untuk memberitahu lokasi pertemuannya dengan Marvin, Reddington pun terpaksa melakukan hal ini. Tapi di sini, akibat latihan yang sering dilakukan oleh Fisker, dia pun sudah bertahan selama 18 menit dalam menahan napas. Oh my, 18 minutes. Tapi pada akhirnya, Fisker yang sudah tidak kuat lagi menahan nafasnya dan tak ingin melakukannya lagi, akhirnya menyerah dan memberitahu Reddington tentang lokasi pertemuannya dengan Marvin Gerard. Posing in bags of organic matter, slowly body and mind. Dimana setelah mendapatkan lokasinya, ketika Dembe dan Reddington dalam perjalanan menuju lokasi tersebut, Dembe pun menghubungi Donald dan kawan-kawan memberi informasi untuk pergi menangkap Henrik Fisker yang diberikan lokasinya oleh Dembe. Karena sebelumnya Reddington ingin membunuh Fisker, tapi Dembe berhasil meyakinkan Reddington untuk membiarkan FBI menangkapnya saja. Dan di sini Cooper yang tahu Reddington pasti sudah mendapatkan lokasi untuk mendapatkan Marvin, meminta Dembe untuk memberitahu lokasinya juga, karena Cooper dan kawan-kawan tidak bisa membiarkan Reddington membunuh Marvin begitu saja. Karena jika itu sampai terjadi, maka Cooper tidak bisa membuktikan dirinya telah dijebak atas pembunuhan tetangganya. Terlebih, Dembe juga sudah bersumpah untuk setia menjadi anggota FBI. Maka dari itu, Cooper dan kawan-kawan ingin Dembe memberitahu lokasinya juga. Namun Dembe yang mendengar hal itu menjawab bahwa dia tidak bisa melakukannya karena Dembe sudah berjanji kepada Reddington untuk tidak melakukannya. Namun kata Dembe, mungkin Cooper bisa mencari cara untuk membuat Henrik Fisker memberikan informasi tersebut. Fisker, mate. Maybe you can see a way to make him do. Yang akhirnya ketika Donald dan Cooper dalam perjalanan untuk menangkap Henrik Fisker, setelah Reddington tiba di lokasi tujuan yang ternyata adalah sebuah bandara, ketika Reddington sudah selesai memberikan arahan kepada anak buahnya agar menangkap Marvin hidup-hidup untuk kelancaran Reddington menjebak Marvin, Reddington pun sengaja menghubungi Dembe yang saat ini mengendarai mobil yang kita ketahui
masih ada penyadap yang dipasang oleh Marvin Gerard. Dan di sini Reddington yang tahu Marvin masih mendengarkan mereka, Reddington pun membuat seolah-olah Reddington berada di tempat lain yang padahal itu semua hanyalah jebakan untuk Marvin Gerard. Dan akibat hal itu, Marvin pun terlihat sangat senang karena Marvin beranggapan Marvin mendapatkan kesempatan lagi untuk membunuh Reddington. Yang akhirnya akibat mengetahui hal itu, Marvin pun berencana untuk menemui Fisker di lokasi yang mereka telah sepakati, yang kita juga semua tahu bahwa Reddington sedang menunggunya di sana. I got you. Di lain sisi, Cooper dan Donald pun akhirnya tiba di lokasi untuk menangkap Fisker. Namun di sini, Fisker menolak untuk memberi informasi apapun tentang lokasi pertemuannya dengan Marvin Gerard. Tapi akibat Cooper teringat kata-kata terakhir Dembe ketika menelpon tadi, Cooper pun akhirnya paham yang intinya Cooper bisa mendapatkan informasi tentang lokasi pertemuannya jika melihat CCTV lengkap dengan audionya yang terpasang di atap gedung ini. Tapi setelah Cooper mendapatkan lokasinya dan kembali ke Blackside membawa Fisker, Cooper menghubungi Dembe yang saat ini dalam perjalanan untuk menemui Reddington, menyampaikan bahwa FBI mungkin tidak bisa tepat waktu untuk menghentikan Reddington membunuh Marvin Gerard karena lokasi Donald saat ini masih cukup jauh untuk tiba di lokasinya. Tapi di sini Dembe berkeyakinan bahwa Cooper pasti bisa melakukannya. I think you can. Di lain sisi, Marvin yang sudah tiba di bandara pun dengan sombongnya menghubungi Reddington, meminta Reddington untuk menyerah saja. Yang padahal dia tidak tahu bahwa dia sudah masuk dalam jebakan Reddington. Dan di sini Marvin yang merasa dia sudah di atas angin dengan sifatnya yang sangat congkak ini, Marvin pun mencaci-caci maki Reddington dengan seenak jidatnya. Do you really, you son of a bitch? Tapi kemudian Marvin sangat terkejut karena dia akhirnya mengetahui bahwa dia ternyata telah dijebak oleh Reddington. You were saying, Marvin. Namun bersamaan dengan ini, akibat Cooper merasa bahwa dia tidak akan sempat menghentikan Reddington, Cooper pun menghubungi pihak bandara dengan menjelaskan alasan-alasan yang disampaikannya. Tapi apakah yang akan terjadi akibat panggilan Cooper ini? Dimana untuk hal itu, sebentar lagi kita akan mengetahuinya. Sementara untuk Marvin, di sini Marvin pun kembali mengungkapkan alasannya mengapa dia menjadi dalang kematian Agent Kid. Dimana itu semua karena Reddington ingin memberikan karya seumur hidup mereka berdua, yaitu kerajaan kriminal Reddington, kepada Agent Kid. Dan bagi Marvin, itu sangatlah tidak adil. Yang langsung dijawab oleh Reddington, apa yang dilakukannya memang benar tidak adil. Marvin yang mendengar hal itu pun kembali bertanya, jika memang Reddington tahu itu tidaklah adil, mengapa Reddington tetap melakukannya? Dimana untuk pertanyaan itu, Reddington pun menjawab dengan berkata bahwa itu semua karena Reddington tahu sesuatu tentang Marvin yang bahkan tidak Marvin ketahui. Sesuatu yang Reddington lihat 30 tahun yang lalu di mata Marvin Gerard ini, yaitu ketika Reddington menginterview Marvin untuk menjadi pengacara pribadi Reddington. Yang kata Reddington, sesuatu itu adalah kekosongan di dalam diri Marvin Gerard ini, dan Reddington merasa dia memiliki kekuatan untuk mengisinya. Dan sejak hari itu, Reddington tahu bahwa dia akan menjadi seorang kakak bagi Marvin ini yang bisa memberikan harapan, kengerian, dan bahkan kegembiraan. Dan sejak saat itu, Reddington tahu bahwa Marvin adalah milik Reddington. Dan Reddington juga menegaskan bahwa Marvin bukanlah pemimpin dan tak akan pernah menjadi pemimpin, karena Marvin ditakdirkan hanya untuk melayani. And you never will be. You were destined to serve. Dan untuk hal itulah Reddington ingin Marvin ikut dengan tenang agar orang-orang baik di sekitar mereka tidak ikut terluka juga.
Tapi tak lama setelah Reddington menyampaikan hal tersebut, akibat panggilan yang dilakukan Cooper kepada pihak bandara, Marvin pun mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Hingga pada akhirnya, akibat kepanikan yang terjadi di bandara, yang kita tahu itu semua akibat ulah Cooper, Marvin pun pada akhirnya berhasil melarikan diri. Dan di sini Reddington yang merasa kesal akibat kejadian ini dan tahu ini pasti adalah ulah Cooper, menghubungi Cooper menyampaikan kekesalannya dengan berkata bahwa sekarang mereka telah kehilangan Marvin, orang yang sudah membunuh Agent King dan orang yang sudah menjebak Cooper. Dan itu semua terjadi akibat ulah Cooper ini. Namun Cooper yang mendengar hal itu berkata bahwa dia sudah bilang dia tidak bisa membiarkan Reddington membunuh Marvin Gerard begitu saja. Dan itulah sebabnya dia menghubungi pihak bandara. Namun untuk hilangnya Marvin, kata Cooper, timnya tidak akan pernah menyerah untuk menemukannya. Di mana Reddington yang mendengar itu pun menjawab bahwa tim Cooper itu sebetulnya tidak bisa apa-apa tanpa tim Reddington. Dan untuk hal itu, akibat yang sudah dilakukan oleh Cooper ini yang membuat Reddington kehilangan Marvin, Reddington pun menegaskan kepada Cooper bahwa mulai saat ini dan detik ini, Cooper telah kehilangan Reddington, teman dan sekutu terpenting Cooper ini. Your most important friend and ally. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Dimana untuk hal itu kita hanya bisa mengetahuinya di cerita selanjutnya, karena ini adalah scene penutup untuk cerita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan saya hingga akhir video. Seperti biasa, silahkan like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum sebagai dukungan kalian terhadap saya. Akhir kata, saya selaku pembawa cerita, pamit untuk undur diri. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di cerita selanjutnya. Salam Asep Reddington. Assalamualaikum.